Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innasy syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Wa qala aidan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa mengurus, mengatur, memperhatikan seluruh kebutuhan makhluk ciptaannya termasuk kita manusia. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah telah mengizinkan kepada kita untuk bersama-sama menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat subuh berjamaah, dengan suatu harapan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kesehatan lahir batin bagi kita semuanya, dan kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap memiliki keimanan, keislaman sampai akhir hayat nanti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rizki yang luas, halal, thayyib dan penuh barokah, keturunan yang soleh maupun solihah. Amin. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini saya diberikan amanah dari panitia untuk menyampaikan satu tema mengenal setan, musuh yang berbahaya bagi kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu saat ketika kami diskusi dengan teman-teman terkait dengan apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembah, beribadah kepadaku. Di antara teman-teman yang melakukan diskusi sempat mempertanyakan, kalau jin itu diberikan perintah untuk menjalankan ibadah pada Allah, lalu bagaimana bentuk peribadahan jin di hadapan Allah? Diskusinya sangat luar biasa. Ada yang menyatakan dia pengalaman di malam hari
ketika dia menjalankan sholat, tiba-tiba seolah-olah ada yang menjadi makmum di belakangnya. Begitu dilihat, tidak nampak siapa yang menjadi makmum di belakangnya, dan begitu dilihat tidak nampak siapa sebenarnya dia. Ada juga yang punya pengalaman di malam hari, pada saat keheningan malam terdengar di suatu masjid seolah-olah ada makhluk yang berjamaah menjalankan sholat malam. Dalam diskusi itu cukup panjang, tetapi kemudian diarahkan kita itu memperhatikan dan ngurusi ibadah manusia saja belum selesai. Kenapa kita repot-repot ngurusi ibadahnya jin? Ternyata kesimpulannya bahwa memang penting untuk mengkaji hal-hal seperti itu, tetapi akan jauh lebih penting ketika kajian-kajian itu kemudian kita kembalikan, kita terapkan untuk kehidupan kita sendiri. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk kepentingan manusia yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, sehingga tidak ada satu huruf, satu kalimat, satu ayat yang tidak bermakna, yang tidak berfungsi sampai akhir zaman nanti. Apapun, baik dari sisi kesejarahan, dari sisi kontekstual, dari sisi integrasi terkait dengan makna-makna kehidupan, semuanya insya Allah kita yakini dengan seyakin-yakinnya pasti akan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita mengkaji persoalan setan, jangan hanya kita lekatkan kepada persoalan-persoalan keilmuan belaka, bukan hanya persoalan-persoalan kajian belaka, tetapi yang paling utama bagaimana kita mampu untuk menjadikan kajian pemahaman itu sebagai salah satu bagian untuk peningkatan kualitas diri kita dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal bagaimana setan itu merasuki manusia, lalu bagaimana cara menyelesaikan ketika orang kesurupan dan seterusnya. Mungkin itu satu kasus tertentu yang insya Allah ada di antara saudara-saudara kita yang telah memiliki keahlian ke sana. Tetapi yang paling utama kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita selaku manusia biasa, selaku orang awam yang di sana tidak punya kemampuan khusus terkait dengan mengenal makhluk yang tidak dapat kita lihat ataupun makhluk gaib atau apapun wujudnya, sehingga dapat kita gunakan sebagai satu bagian untuk perbaikan diri kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengawali bahwa ketika manusia itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aspek kesejarahan telah diciptakan makhluk yang bernama jin maupun malaikat, ataupun dengan istilah lain adalah iblis. Satu bukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika saat itu Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka kalau kita kaji di sini, tanpa Adam itu kemudian digoda oleh setan, hakikatnya Allah telah memastikan bahwa Adam atau manusia itu pasti akan berada di bumi. Cuman setiap peristiwa di dalam kehidupan, Allah senantiasa memberikan hukum alam atau sunatullah yang berupa kausalitas, hukum sebab akibat.
Jadi Allah berkehendak untuk menurunkan manusia di muka bumi secara langsung tanpa harus melalui proses godaan dari setan ataupun iblis. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam hidup ini hakikatnya hukum kausalitas, sunatullah, hukum alam itu pasti dan sering terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi yang bisa kita ambil maknanya ketika para malaikat diberikan informasi oleh Allah, kemudian para malaikat bertanya pada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak di muka bumi ini, yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan berarti ada suatu penciptaan sebelum terjadinya penciptaan manusia. Sekedar sebagai kesejarahan, kita tidak boleh merasa bangga bahwa kita selaku umat Islam, selaku manusia itu merupakan orang-orang yang betul-betul pertama kali diciptakan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya makhluk sebelumnya telah banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perilaku kehidupannya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sebelum manusia dengan berbagai karakter dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat Al-Quran kata syaitan itu diulang kurang lebih sekitar 87 kali dengan berbagai sambungan, dengan berbagai maknanya. Di antara makna yang terkandung di dalamnya yaitu setan bisa berarti jauh, yang artinya bahwa setan itu bermakna menjauhkan diri manusia dari perilaku-perilaku kebaikan untuk menuju pada perilaku keburukan. Kemudian makna yang kedua, setan juga senantiasa dimasukkan atau disandingkan dengan berbagai kalimat-kalimat yang lain seperti syayatinul jinni wal insi, setan dari golongan jin dan manusia. Di sini bisa berarti sifat dan karakter manusia, bagaimana mereka memiliki perilaku dan karakter seperti setan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mencoba untuk menguatkan pada Bapak Ibu sekalian. Menurut Imam Al-Ghazali, perjalanan hidup manusia menuju ridho Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui beberapa tahapan yang harus dilewati. Mungkin di Sabtu yang lalu pernah kami sampaikan ada 7 tahapan yang harus dilewati oleh manusia agar dia mampu untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama yaitu aqabatul ilmi wal ma'rifah. Jadi tahapan ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi pemimpin dari amal perbuatan manusia. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu wajib mengikuti dari ilmu yang dia terima. Sehingga orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan tanpa didasari ilmu, maka boleh jadi amal ibadahnya atau perilakunya itu kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu menjadi pembuka di dalam amal ibadah kita semuanya. Maka Imam Bukhari yang dikuatkan di dalam syarah Fathul Bari, yaitu dari Syekh Imam Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa sebelum orang itu beriman, sebelum orang itu menjalankan ibadah, harus diawali dengan ilmu, didasari dengan satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, berilmulah kamu, sesungguhnya tiada Tuhan hanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan yang kedua yaitu aqabatut taubah, perjalanan proses pembersihan diri dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu aqabatul awaik, yaitu tahapan untuk menghadapi berbagai godaan dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang nanti akan kami kuatkan pada kesempatan kali ini.
Kemudian tahapan yang keempat yaitu aqobatul awarid, tahapan untuk menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan. Kemudian yang kelima adalah aqobatul bawais, yaitu tahapan menumbuhkan semangat dorongan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah aqobatul qawatih, yaitu tahapan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang merusak amal ibadah. Dan puncaknya yang terakhir yaitu aqobatul hamdi wasyukri, yaitu tahapan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan persoalan pembahasan setan yang menjadi musuh manusia, Imam Al-Ghazali menempatkan kepada tahapan yang ketiga yaitu aqobatul awaik, yaitu tahapan untuk menghadapi berbagai godaan-godaan yang ada dalam kehidupan manusia. Beliau kemudian menyatakan al-awaiku arba'atu asya. Godaan-godaan itu ada 4 hal dalam kehidupan manusia. Al-awalu yang pertama yaitu ad-dunya, kehidupan dunia. Wasani yang kedua adalah al-khalqu, makhluk ciptaan Allah. Lalu as-salisu yang ketiga yaitu as-syaitan, godaan dari setan. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah an-nafsu, yaitu dorongan hawa nafsu. Dari keempat godaan ini bisa kita pilah bahwa manusia di dalam hidup itu senantiasa akan menghadapi godaan yang sangat berbahaya, yaitu dari faktor eksternal kita dan dari faktor internal diri kita sendiri. Dari faktor eksternal bahwa kita senantiasa diliputi dengan berbagai godaan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kata-kata setan itu bisa melekat di dalam seluruh kehidupan manusia. Ada tadi syayatinul insi wal jinni, ada setan yang melekat dalam diri manusia. Kemudian asyaitanu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya'i wal munkar, bahwa setan itu akan masuk di dalam persoalan duniawi, harta benda, atau seperti ayat yang tadi telah dibaca saat kita menjalankan sholat subuh terkait dengan persoalan infak dan sedekah. Salah satu godaannya yaitu digoda oleh setan agar manusia itu tidak atau enggan untuk menjalankan infak dan sedekah, mengeluarkan harta bendanya. Karena apa? Setan menjanjikan kefakiran bagi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu rumusan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang saat ini kita hadapi kalau tidak hati-hati akan mencengkeram kehidupan manusia, bahwa kita sering diperbudak oleh kehidupan dunia. Satu contoh kecil Bapak Ibu, mohon maaf betul, kadang-kadang kita itu bekerja untuk mencari makan, tapi jujur saja banyak Bapak Ibu yang bekerja lupa makan. Onten napa mboten kira-kira? Banyak itu ya. Bahwa kita itu bekerja untuk mencari makan, tetapi kadang-kadang saat bekerja kita lupa makan dan lupa minum. Itu artinya di situ sudah dibolak-balik oleh kehidupan manusia, bahkan oleh godaan setan. Lah ini. Kemudian juga harta benda akan menjadikan manusia itu melalaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai karena harta benda kamu yang menjadikan kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya ketika dia masih diberikan kemiskinan, kefakiran, mereka masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu mereka diberikan kekayaan, ternyata dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, sesungguhnya ana la yakhsha
anna la yakhshal faqra, sesungguhnya yang aku takutkan, atau ana la akhshal faqra, sesungguhnya yang aku takutkan itu bukan kefakiran bagi kamu sekalian, tetapi yang aku takutkan adalah kekayaan, kemewahan yang kamu miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang-orang fakir, orang-orang miskin itu masih memiliki rasa empati yang begitu dramatis, sangat luar biasa. Saya ingin contohkan, di depan itu ada teman-teman tukang becak. Saya yakin tukang becak tidak akan pernah hutang kepada Bupati Bantul, tetapi dia itu kadang-kadang dengan dramatisnya, sama-sama tukang becak yang sama-sama kekurangan, mereka saling berbagi. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang 50.000. Ya wis aku randi duit. Ya udah kamu tak tolong. Ini 30.000 untuk kamu, 20.000 untuk saya. Sangat luar biasa. Kemudian mereka saling berbagi luar biasa dan dramatis. Artinya kalau Bapak Ibu memiliki kekayaan, sebenarnya kalau dibanding dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu kalah dramatisnya. Karena apa? Biasanya kalau orang-orang kaya itu ketika dihutangi, hitung-hitungannya luar biasa. Kapan kamu kembalikan? Berapa kamu mau pinjam? Nah, bahkan mungkin juga ada yang menambahkan, naudzubillah min dzalik, tolong besok dikembalikan dengan ini dan itu, naudzubillah. Artinya apa? Disitulah harta benda, apabila kita tidak berhati-hati, juga bisa menjadi pintu setan untuk menggoda manusia agar manusia itu bisa dicengkeram oleh kehidupan dunia, oleh kehidupan yang bergelimang dengan harta benda. Karena hakikatnya banyak kerusakan terjadi karena mereka saling berebut harta benda, karena mereka saling bersaing untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan akhirnya dia rela untuk membunuh saudaranya, untuk mencaci maki saudaranya. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang harus kita rasakan dan kita perhatikan. Kemudian godaan yang kedua terkait dengan al-khalqu, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setan juga akan masuk di dalam seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang secara nyata mungkin kita yakin terhadap benda-benda tertentu yang akan bisa menjadikan orang itu selamat ataupun tidak. Pernah ada satu kejadian, dan itu betul-betul ketika ada seorang yang dia itu pulang dari melaksanakan ibadah haji, kemudian dia memberikan oleh-oleh kepada orang-orang yang hadir. Kebetulan orang yang diberikan oleh-oleh tadi datang ke tempat saya, dan dia bercerita, "Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Saya itu diberikan oleh-oleh berupa ya seperti benang hitam yang dilaminating lalu diberikan kepada saya. Loh, itu apa?" Beliau kemudian mengatakan, "Tolong ini kamu bawa. Jika kamu taruh di depan toko kamu, maka toko kamu akan laris. Jika kamu taruh dalam dompet, uang kamu tidak akan pernah habis. Jika kamu belum punya istri atau suami, maka ketika kamu bawa, kamu akan betul-betul memikat hati seorang wanita dan laki-laki." Saya kemudian mengatakan, naudzubillah min dzalik, apakah kehendak Allah itu hanya ditentukan hanya satu helai benang hitam ini? Kemudian beliau sempat bertanya, "Ini apa?" Ternyata itu katanya potongan kiswah Ka'bah. Naudzubillah min dzalik. Yang ini menjadikan diri manusia kadang-kadang bisa terjebak, padahal yang menjadikan kemaudorotan dan kemanfaatan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga bisa menjadi bagian dari godaan manusia yang berupa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga mungkin ya dulu lagi booming akik itu ya. Ya kalau saya sih percaya bahwa akik dulu ketika masih ada koperasi abadi 8855 dan seterusnya, itu memang ampuh luar biasa. Karena saya punya pengalaman, begitu akik saya itu saya ketokkan di bis, itu ternyata bisnya berhenti, tek itu berhenti ternyata. Iya, ternyata ampuh luar biasa gitu ya. Tetapi di lain itu kadang-kadang orang itu kemudian dia memiliki satu keyakinan bahwa ini bisa membawa manfaat dan madarat. Dan apabila punya keyakinan seperti, pasti orang akan terjadi was-was, karena ketika dia tidak membawa
pasti dia tidak akan pernah merasa tenang dan nyaman. Maka inilah tauhid yang perlu untuk kita perbaiki. Kemudian godaan yang ketiga yaitu berupa setan, yang ini di dalam berbagai kajian bisa berupa sifat dan juga bisa melekat dalam berbagai hal. Tapi pada kesempatan kali ini setan itu akan muncul dalam diri manusia berupa perilaku-perilaku keburukan, termasuk kesombongan, termasuk kita sering iri dan dengki, kemudian juga kata-kata kotor. Semuanya itu pasti didorong oleh dorongan setan. Oleh karena itu, dan setan ini akan menggoda manusia dengan berbagai karakternya. Orang-orang yang berilmu, dia akan digoda dengan ilmunya. Mohon maaf, seorang hafal Quran juga akan digoda dengan bagaimana dia bisa membaca ayat Al-Quran itu, kemudian akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongannya. Orang-orang yang dia dipercaya oleh banyak orang juga akan digoda dengan karakternya. Maka dalam sebuah dialog, dialog sufi itu dinyatakan. Jadi ceritanya itu ketika setan-setan itu pada berkumpul. Saya tidak menunjuk Bapak Ibu ya, hanya sekedar ilustrasi gitu ya. Ilustrasi. Ketika berkumpul, kemudian mereka itu berprotes. Saya itu menggoda manusia sia-sia. Lah kenapa? Begitu saya goda, lalu dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, oleh Allah dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya goda lalu dia istighfar dan bertaubat, Allah mengampuninya. Berarti usaha saya sia-sia. Akhirnya kemudian coba ada yang usul. Wah, ada dari pojok kemudian usul. Di sana kayaknya nggak ada, ya. Kemudian usul, saya usul. Ya, kemudian begitu usul lalu dia bilang, apa usulan kamu? Saya memiliki 3 cara untuk menggoda manusia agar manusia itu lalai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, manusia itu akan saya goda dengan yang namanya taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Jadi dia memiliki kesalahan tetapi dia masih yakin umurnya panjang. Dia masih yakin bahwa masih ada kesempatan untuk berbuat baik pada hari-hari yang akan datang. Tetapi ternyata yang namanya umur manusia itu tidak ada satupun yang tahu. Dan namanya kematian itu bisa hadir kepada siapapun tanpa mengenal usia, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang selama ini mungkin mohon maaf kita punya satu kata-kata, jadi nila setitik merusak susu sebelanga. Ini kalau di dalam konteks agama Islam sebenarnya kurang tepat, karena hakikatnya inna rahmati yaghlibu ghadabi. Rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Rahmat Allah itu mengalahkan dari kemurkaan Allah. Ampunan Allah itu mengalahkan dari hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks agama tentu harus kita balik bahwa nila setitik atau nila sebelanga itu akan terhapus dengan susu setitik. Artinya apa? Dosa seberat apapun, jika kita mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian godaan yang kedua, usulan lagi, saya usul yang kedua, bahwa agar manusia itu tidak tahu kalau dia digoda atau kita goda, kemudian dia memiliki usulan tulul amal, panjang angan-angan. Dia senantiasa menunda-nunda perilaku kebaikan. Ketika diajak untuk jamaah, besoklah kalau anak saya sudah besar-besar, saya baru aktif ke masjid, saya baru aktif pengajian. Begitu anaknya sudah besar, sudah pada keluarga, waduh mohon maaf, ternyata anak-anak saya sudah bekerja, semuanya sudah mapan, tapi ternyata cucu saya nggak ada yang ngomong. Akhirnya dititipkan simbahnya, naudzubillah. Dan juga akhirnya kemudian tidak bisa menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa mereka itu mengusulkan agar manusia tidak sadar digoda yang bernama tazyinul amal. Manusia digoda dengan dihiasi amal perbuatannya.
Orang yang beramal buruk dinyatakan seolah-olah dia tidak beramal buruk dan tidak berbuat salah. Kemudian kalau dia beramal baik lalu digoda, niatnya bukan karena Allah tetapi karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pasti jamaah mengatakan suara saya sungguh sangat luar biasa. Itu berarti sudah ada niatan yang buruk dalam diri kita. Termasuk mungkin saya matur di hadapan Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika saya matur di jamaah sebelah ini banyak orang yang memperhatikan. Ketika kemudian saya memiliki niat yang buruk, pasti itu juga bagian dari godaan setan. Dan orang yang berbuat salah, dia menyatakan kalau perbuatannya itu tidak salah. Satu contoh, ketika dia itu misalkan mengambil hak milik orang lain, bisa juga dia menggunakan ayat Allah. Loh, kenapa kamu mencuri? Saya tidak pernah mencuri. Karena di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pernah kejadian seorang ustadz yang dia itu mengambil milik santrinya. Kemudian ya ustadz mengatakan, enggak, saya enggak ngambil punyamu, bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan yang diambil itu seekor ayam. Akhirnya santrinya kemudian merasa diam. Tapi di malam hari sang santri yang cerdas, dia tahu kalau ustadznya itu punya kambing. Akhirnya kambingnya diambil dan disembelih. Kemudian setelah disembelih, ustadznya marah. Kamu kenapa mencuri kambing saya? Saya tidak mencuri, ustadz. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab sang kiai, yo nggone pangeran-pangeran ning ojo gede-gede. Demikian, banyak khilaf salah, mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dan kita senantiasa mohon pada Allah agar dibebaskan dari godaan setan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.